Oke, sebelumnya selamat datang di channel ini. Di sini saya akan aktif membahas seputar trading dan investmentnya, terutama di dunia financial market, kripto ya, trading market futures. Seperti yang kita tahu, kalau kripto ini adalah financial market ataupun financial market global yang aktif 24 jam tanpa tidur. Artinya kita bisa melakukan trading dari mana saja, kapan saja, asal memiliki internet yang lancar. Kita dapat mencari kesempatan ataupun peluang di setiap aktivitas kita. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menentukan support dan resisten. Karena support dan resisten ini adalah ilmu basic dari sebuah trading. Nah, kita masuk ke chart ETH USDT. Nah, sebelumnya support ini bisa dikatakan adalah sebuah lantai. Kita ibaratkan sebuah rumah. Support ini adalah lantai, di mana lantai yang kita maksud adalah lantai sebuah harga perdagangan. Kita lihat di chart ETH USDT. Nah, di sini ada sebuah area yang tidak dapat ditembus oleh harga dari atas ke bawah. Nah, kalau kalian perhatikan lebih detail, nah, harga turun, harga di sini turun, kemudian mantul ke atas, turun lagi, naik lagi, turun, naik lagi, turun, dan naik lagi. Nah, di sini area 15449 ini adalah salah satu area support penting, support kuat. Kenapa? Sudah 4 kali harga mencoba untuk meretest, untuk turun ke bawah area ini, namun tidak dapat ditembus. Makanya ini adalah sebuah area support. Ini bisa kita jadikan acuan untuk kita beli di area ini, kemudian harga naik. Sesimpel itu untuk menentukan support di sebuah chart. Nah, support ini kan dibagi dua. Yang pertama support basic, yaitu ini bisa kita katakan adalah sebagai support yang basic. Karena support ini cuma datar seperti itu, menentukan area, hanya sebuah area. Dan yang kedua ini adalah support trendline. Support trendline ini bisa dibilang adalah salah satu support yang posisinya itu adalah bukan datar, tetapi miring dia. Support ini lebih dinamis dia. Ini kan statis ya, hanya terbalik ya. Dinamis ini kan hanya di sini saja, dinamis dia. Tetapi kalau statis ini, support ini mengikuti sebuah garis yang miring. Kalau kita ukur menggunakan chart yang sama, di sini kita lihat ada sebuah resisten dari sebuah ETH USDT. Nah, ini adalah pantulan pertama. Harga naik, mantul ke bawah. Mantul di support, mantul di resisten, dan begitu seterusnya. Sebelum harga ini, support ini ditembus oleh harga dan terus menuju ke bawah. Nah, di sini kita lihat trendline yang menjadi resisten kita dalam trading ini. Resisten di sini adalah sebagai acuan kita untuk menentukan di mana area resisten itu berada. Karena si simple support dan resisten ini adalah kedua area yang harus kita perhatikan di mana titik dan lokasinya. Karena ketika kita mendapatkan area yang bagus untuk kita setup trading, maka kita akan mendapatkan profit yang bagus juga. Nah, di sini kan resisten. Harga naik ke atas tetapi tidak bisa ditembus di garis ini. Begitu juga dengan yang ini dan yang titik ketiga ini. Sudah 3 kali harga mencoba untuk meretest resisten ini tetapi gagal. Akhirnya turun ke bawah.
Nah, inilah pentingnya support dan resisten yang basic maupun yang trendline. Terus yang ketiga, selanjutnya ada support harmonic support. Kalau istilahnya orang biasanya menyebutkan dengan Fibonacci retracement. Artinya seperti ini. Kalau kita melihat market structure yang lagi bagus, market structure-nya yang lagi higher low, higher high yang seperti itu, kita dapat menentukan area itu. Seperti inilah. Kita perkirakan harga ETH USDT ini naik sampai berapa? Kalau kita menarik dengan support basic mungkin bisa saja. Nah, di sini ada support yang menjadi support basic. Nah, memang harga sudah bermain-main di area ini kan. Tetapi untuk mendapatkan area yang lebih valid, kita bisa menggunakan support harmonic support tadi, yaitu Fibonacci. Kita hanya perlu menarik dari swing paling tinggi sampai swing paling bawah di sini. Nah, ini dia. Menurut Fibonacci, harga ideal untuk melakukan area resisten yang kuat adalah di 0,618. Di sini dia. Jadi menurut saya, perkiraan saya, harga ETH USDT ini masih akan naik sampai ke titik 0,618 ini sebelum dia turun ke bawah untuk melanjutkan penurunannya. Ini kenaikan yang ini adalah kenaikan minor dari penurunan yang mayoritas. Dia naik untuk turun, istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat lagi di sini sebenarnya ada sebuah support juga di area 618 ini. Nah, di sini ada support yang menjadi resisten, ditambah lagi Fibonacci yang menunjukkan bahwa di sini adalah area yang sangat kuat untuk kita melakukan perdagangan sell. Nah, kalau kita bisa menggabungkan dua indikator ini, indikator support basic dengan support Fibonacci, maka kita akan mendapatkan area yang sangat powerful ya. Kita akan mendapatkan area di mana benar-benar di ujung dari sebuah harga kita mendapatkan posisi yang paling nyaman untuk kita tradingkan. Nah, Fibonacci ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah area resisten yang belum bisa kita prediksi. Maksudnya seperti apa? Kita masuk ke saham BBCA ya. Kita stok BBCA. Oke. Nah, di sini pada tanggal 5 Desember 2022 BBCA ini kan membuat all time high yang baru. Otomatis kalau all time high kita tidak dapat menemukan sebuah resisten di mana harga tertinggi sebelumnya karena dia adalah harga tertinggi sekarang, kan seperti itu. Nah, dengan menggunakan Fibonacci kita dapat mengukur di mana area yang kita set yang paling optimal untuk kita melakukan perdagangan sell. Oke. Nah, bayangkan ketika harga masih berada di sini. Di 8.750. Mungkin kita banyak yang bertanya, di mana kita melakukan setup jual ataupun setup take profit yang paling optimal. Nah, kita bisa menggunakan Fibonacci ini. Kita hanya perlu menarik dari swing paling atas ke swing paling bawah untuk mendapatkan sebuah rasio 1,618. Nah, di sini memang terbukti bahwa ketika harga menyentuh area ini, garis ini, maka dia langsung
turun. 10. Media nokin file nih, woi. Filenya cok di mana? Oh ini.